Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Ngaji Ngoding. Kali ini kita akan belajar selektor. Yang sebelumnya kita pernah membahas menyinggungnya pada video penempatan dan sintak CSS. Jadi saat CSS itu ditempatkan di internal dan eksternal, kita menyinggung sedikit selektor. Jadi video ini kita akan membahasnya lebih detail. Di selektor, apa selektor itu? Kalau dari artinya, selektor itu adalah pemilih, ya, yang berasal dari kata select. Jadi selektor itu dalam CSS adalah sebuah cara untuk memilih elemen HTML yang ingin kita berikan style, yang ingin kita style dengan CSS. Jadi memilih elemen. Lalu kemudian mungkin ada yang masih bingung, elemen itu yang mana? Nah, ini di sini saya memiliki file index HTML dan style CSS, ya. Saya memiliki folder selektor yang isinya adalah index ini untuk pembelajaran CSS kita. Yang elemen, jadi elemen itu apa? Elemen itu, ya, di dalam HTML itu isinya adalah elemen-elemen. Elemen itu yang mana? Elemen itu adalah antara tag pembuka, ini H1 ini pembuka, dan bentuk ini satu elemen. Antara P ini pembuka dan P yang ini satu elemen. Ini P ini satu elemen, ya, span ini satu elemen. Bahkan antara body dan body yang ini adalah satu elemen. Nah, seperti ini satu elemen. Jadi di dalam elemen bisa ada elemen lain. Dalam elemen body ada elemen div, dalam elemen div ini ada elemen H1 dan seterusnya. Nah, ini adalah elemen. Nanti dengan selektor ini, di elemen mana yang ingin kita kasih style. Di selektor ini fungsinya nanti memilih elemen-elemen itu. Kemudian di antara elemen, ya, ini bisa ada hubungan antara elemen satu dengan elemen yang lain. Itu hubungannya apa? Nah, ini nanti berguna di kombinator, perhatikan. Di elemen body ini istilahnya adalah elemen parent atau elemen orang tua, gitu. Nah, di dalam body ini ada div, ini adalah elemen anak. Div ini anak dari elemen body dan seterusnya. H1 ini adalah anak dari div. Ini hubungan antara elemen. Kemudian yang kedua, H1 dan P ini yang sama-sama ada di dalam div. Di hubungannya antara H1 dan P ini adalah istilahnya adalah sibling, ya, atau saudara. Di H1 dengan P ini adalah saudara. Ini hubungan antara elemen. Kita lanjut ke selektornya. Nah, ada 3. Yang pertama adalah simple. Jadi gimana maksudnya? Langsung saja ke codingannya. Di simple itu kita mengisi elemen itu langsung ke elemennya. Misalkan H1, ini H1, warna, color di selektor pertama, ya, langsung menuliskan di situ. Ini gambar hasilnya. Satu terseleksi untuk kita di CSS. Kemudian simple selektor yang kedua itu dengan kelas, terseleksi kelasnya. Value dari kelas, value dari kelas ada elemen yang ingin kita fungsinya apa.
cepat misalnya, bisa kita tuliskan seperti ini. Di selektor simpel yang menggunakan formula diawali dengan titik part 1, color paket misalnya. Nah, maka elemen div ini, seluruh elemen div ini nanti terseleksi di sini. Maka seluruh tag yang ada di dalam div dalam kelas part 1 ini warnanya merah. Kita lihat. Nah, ini kita selektor yang kedua. Terus yang ketiga menggunakan ID. ID diawali dengan pagar. Yellow, kuning. Save. Maka tag dari part 2 ini warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, ini. Oke, ini simpel selektor. Yang kedua kombinator selektor. Ini jadi kita menyeleksi elemen itu menggunakan kombinator. Oke, seperti apa? Langsung saja ya. Yang simpel tadi yang menggunakan elemen ini memilih semua H1. Nah, sekarang masalahnya kalau misalkan kita ingin menyeleksi P yang ada di dalam span ini saja, misalkan yang ingin kita beri CSS, kalau kita tulis seperti ini P, kita bilang dengan simpel dulu color red, simpan, maka hasilnya hasilnya seluruh elemen P warnanya merah, sementara yang kita inginkan yang ada di dalam span ini saja. Nah, maka di sini nanti kita bisa menggunakan kombinator selektor. Yang pertama adalah spasi, jadi kita bisa menuliskan span spasi P. Jadi nanti ini kalau spasi seperti ini artinya seluruh elemen P yang ada di dalam span ini, ini dan ini ada 3. Kita save, kita lihat nanti. Nah, maka yang warnanya merah hanya elemen P yang ada di dalam span. Kemudian yang kedua ya, yang pertama adalah spasi, yang kedua adalah tanda tambah. Tanda tambah itu saya tulis dulu ya, misalkan seperti ini, span tambah P. Nah, kalau seperti ini berarti elemen P yang ada setelah elemen span. Nah, ini yang ini. Mulai sini elemen P yang ada setelah span. Nah, syaratnya nanti elemen P yang ini harus satu root ya, elemen parnya harus sama di sini, sama-sama div. Nah, nanti yang style yang ada di sini berlaku untuk P yang ini setelah span. Contoh ya, color pink. Save, kalau lihat hasilnya. Nah, elemen P setelah span ini warnanya pink. Yang kedua, dan yang ketiga ini saya hapus dulu. Yang ketiga adalah tanda lebih besar dari, misalkan seperti ini, div kemudian lebih besar dari P, misalkan kombinator yang 3 ini dimaksudkan
seluruh elemen P yang merupakan elemen anak dari div. Seluruh elemen P yang merupakan elemen anak dari div. Nah, jadi ini saya tambah 6 ya kan. Dan setelah span begini, sementara P yang ada di dalam span ini nanti tidak terseleksi. Saya contohkan misalkan ukuran fontnya saya perbesar size 32 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, IP yang elemen anak dari div ukurannya menjadi besar, sementara P yang ada di dalam span ini tidak terseleksi atau setelahnya tidak berlaku untuk elemen P yang ada di dalam span. Bedanya dengan yang tadi, kalau misalnya dengan spasi tadi, kalau saya tulis dengan spasi seperti ini, maka seluruh elemen P yang ada di dalam div termasuk yang ada di dalam span ini. Kalau saya save, saya lihat kita lihat lagi hasilnya. Nah, maka seluruh elemen P yang ada di dalam div termasuk yang ada di dalam span ini ukuran fontnya berubah sesuai dengan CSS-nya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tanda seperti ini. Saya tulis seperti ini. Yang satu, kemudian tanda ini. Nah, apa namanya, simbol apa namanya ini? Oke, misalkan yang keempat, kombinator yang keempat, yang ini artinya ya seluruh elemen P yang saudara dengan H1. Jadi elemen parnya antara seluruh elemen P yang elemen parnya sama dengan H1. Jadi ini ya. Kemudian ini yang tidak sama, satu ini, kemudian ini. Nah, di 2P ini nanti akan berlaku style yang ada di sini. Misalkan color light blue ya kan. Save. Lihat, nah, di elemen P yang elemennya sama dengan H1 ini. Yang ini tidak, karena ini ada di dalam span. Ini bedanya dengan yang tanda plus ya. Kalau plus ini nanti elemen P yang ada setelah H1 saja. Ini adik pasnya. Kalau di save, maka yang dikenai CSS hanya ini. Tadi ada hasilnya. Nah, yang di bawah tidak. Jadi hanya H1 yang ada di setelah elemen P yang ada setelah H1 saja. Oke, ini kombinator selektor ya. Kita bahas depan di sini. Pertama itu spasi seperti ini. Yang kedua adalah tanda tambah. Yang ketiga tanda lebih besar dari. Yang keempat tanda ini, apa namanya, simbolnya. Nah, simbol ini. Kemudian yang ketiga, selektor yang ketiga adalah universal selektor. Universal selektor itu artinya pilih semuanya. Ini lebih mudahnya langsung kita praktekkan saja. Kita hapus dulu semuanya.
seperti ini, artinya pilih semua elemen ini. Nah, kalau misalkan red, kita lihat hasilnya, maka semua tulisan di sini berwarna merah. Nah, ini tidak berselektor. Kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Div masih hitam. Nah, ini artinya pilih semua elemen yang ada di dalam div. Ini H1 ya, depan, termasuk yang ada di dalam depan, kemudian P termasuk ini. Kalau kita lihat hasilnya, nah seperti ini, H1 P seluruh elemen yang ada di dalam div. Ini universal selector. Oke, sampai di sini pembahasan pembelajaran kita tentang selektor. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.